Dari sini kita melihat bahwa hilirisasi nikel sudah sangat amat berhasil. Nah, sebagai pengusaha, apalagi kita warga negara Indonesia, kita tentu saja mendukung ya. Ada beberapa menurut saya, dan ini udah mulai digaungkan dan mulai kita lakukan dan kita harus terus lakukan dengan disiplin. Pertama, kita lanjutkan hilirisasi sumber daya alam kita. Artinya, sumber daya alam kita diproses lebih lanjut. Ini bukti nyata hilirisasi nikel Republik Indonesia sukses. Presiden buat masyarakat bersyukur situasi ekonomi Indonesia aman dari resesi. Masih merasa normal-normal saja karena memang ekonomi kita masih sangat normal. Kemungkinan terkena resesi. Kita tidak termasuk yang sepertiga. Insya Allah kita jaga terus. Kita selalu menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi kita kuat. Inilah yang terus ingin kita lakukan, pemerataan ekonomi. Dan momentum ini harus kita jaga terus, stabilitas politik, stabilitas keamanan kita jaga. Indonesia kini tengah menggenjot hilirisasi nikel di dalam negeri. Demi tujuan itu, pemerintah pun tidak segan untuk melarang ekspor biji nikel sejak awal 2020 lalu. Meski pelarangan ekspor biji nikel baru dilakukan pada 2020, namun program hilirisasi nikel di dalam negeri saat ini bisa dikatakan sukses. Pasalnya Indonesia telah meraup nilai tambah yang berganda sejak nikel yang dijual sudah berupa logam atau hasil pengolahan di dalam negeri. Indonesia berhasil meraup nilai tambah dari nikel sebesar 33 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 514 triliun rupiah pada 2022. Kesuksesan hilirisasi nikel Republik Indonesia ini juga diakui oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Dilansir dari CNBC Indonesia, Sekretaris Jenderal APNI Medi Catherine Lengke mengatakan program hilirisasi atau pemurnian komoditas nikel menunjukkan keberhasilan yang besar. Bahkan menurutnya, keberhasilan hilirisasi nikel dalam negeri sudah terlalu over. Keberhasilan hilirisasi nikel ini menurutnya dibuktikan dengan banyaknya pabrik pengolahan nikel yang bermunculan. Medi menyebutkan bahwa diperkirakan ada 43 pabrik pengolahan nikel hingga 2023 ini. Bahkan jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat lagi. Pada 2025, dia memperkirakan akan terdapat 136 pabrik pengolahan nikel beroperasi di Indonesia. Medi mengatakan keberhasilan hilirisasi nikel juga dibuktikan dengan konsumsi biji nikel dalam negeri yang akan terus bertambah. Pada tahun ini konsumsi biji nikel di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 145 juta ton biji nikel. Tidak berhenti di situ, bahkan sampai tahun 2025, konsumsi biji nikel di dalam negeri diperkirakan akan semakin meroket hingga 400 juta ton per tahun. Dengan begitu, Medi menilai bahwa pengusaha nikel sangat dan akan terus mendukung program pemerintah dalam hilirisasi komoditas nikel. Seperti diketahui, Indonesia sudah mendapatkan keuntungan jumbo dari hilirisasi nikel sejak 2020 lalu. Terbukti pada tahun 2022, nilai tambah dari harta karun nikel itu melejit signifikan. Dengan begini, cita-cita Indonesia untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia bukanlah hal yang mustahil. Hal ini juga dinilai bisa membantu Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi global yang diramalkan akan terjadi pada tahun 2023. Pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi telah mengerahkan segala upaya untuk mempertahankan perekonomian Indonesia. Maka kita patut bangga jika kerja keras itu berhasil membawa Indonesia menduduki negara dengan perekonomian tertinggi di antara negara-negara G20. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen mengatakan, Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan mengatasi potensi tantangan ke depan dengan beberapa inisiatif. Di antaranya melanjutkan penerapan reformasi pajak yang akan membantu menciptakan ruang bagi investasi dan menciptakan ketahanan terhadap goncangan. Kemudian, penetapan harga berbasis aturan untuk energi yang dapat menekan subsidi, serta menerapkan program jaring pengaman sosial yang dapat ditargetkan secara lebih efektif dan diperluas untuk menciptakan jaminan perlindungan. Di sisi lain, Managing Director Dana Moneter Internasional atau IMF,
Kristalina Georgieva menyebut Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram. Hal tersebut diungkapkan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oleh karena itu, Presiden mengingatkan bahwa masyarakat patut bersyukur atas situasi ekonomi Indonesia yang relatif positif. Meski begitu, Presiden Jokowi tetap mengajak masyarakat menyelaraskan perasaan untuk menghadapi kegentingan global yang mengancam dunia.